yang baik, teman yang bersahabat, anak yang hebat. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mau berangkat sekolah, hujannya turun. Senang nggak Mas Ian? Masih senang, karena Nana naik mobil ya. Iyalah, ya. Nah, kalau Nana berangkat ke sekolah, halo, anak-anak. Kalau anak-anak berangkat ke sekolah, mataharinya panas banget. Masih senang? Memang Mas Ayu di sini tetap bersemangat. Biar panas, biar hujan, ternyata masih bersemangat di sekolah Bu Anas. Bagaimana dengan Bu Anas? Senang nggak kalau hujan mau berangkat ke sekolah? Kira sedih juga Bu Anas. Karena apa? Halo, anak-anak. Karena apa kok Mira sedih? Halo, karena bajunya Bu Mira basah. Padahal Bu Mira harus ke sekolah sampai siang. Kan sakit nanti Bu Mira ya. Kalau oh ya bagaimana nanti Bu Mira ya. Nah, nanti Bu Mira bisa sakit kalau kehujanan. Kalau panas sekali, waduh, Bu Mira bisa kepanasan. Ya. Terus, kalau halo anak-anak, kalau anginnya besar, Bu Mira juga nggak senang karena Bu Mira berangkat pakai sepeda motor. Kalau anginnya besar gimana Nana? Bisa jatuh, Bu Mira bisa begini. Nah, kan bisa jatuh ya. Makanya Bu Mira nggak suka. Ini bisa jatuh benar. Kita tanya, yang bakar hutan, yang buang sampah, yang main HP terus, yang merokok, yang membakar sampah, siapa? Tuhan atau manusia? Kalau begitu salahnya Tuhan atau salahnya manusia? Tuhan sudah kasih, tetapi sama manusia tidak dipelihara. Nah, ya, Tuhan sudah beri, sudah baik. Tapi anak-anak, kita semua manusia tidak memeliharanya. Nah, sekarang kita akan, halo, kita mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena sudah diciptakan alam semesta yang indah. Ya, senang nggak anak-anak? Diciptakan gunung, laut yang indah. Senang? Nah, ini semua. Ya, semuanya. Udara cerah, langit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas dan seperti ini. La 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 la, hati suka kita. La 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 la, hati gembira. La 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 la, hati suka kita. La 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 la, hati gembira. Udara cerah, berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas dan segar seperti ini. La 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 la, hati suka kita. La 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 la, hati gembira. La 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 la, hati suka kita. La 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 la, hati gembira. Bacaan dari Injil Yohanes. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah
pada hari itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tangan dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dan siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Sekarang itu aku terharu, dan apakah yang akan dikatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab itulah aku datang ke dalam saat ini juga. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu sungguh guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan mulai karena aku, melainkan mulai karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga menguasai yang akan lemparkan keluar. Dan aku, apabila aku meninggikan dan bumi, aku akan mengurangi semua yang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, hari ini nanti minggu depan kita sudah ada di minggu terakhir menjelang bangkitnya Tuhan Yesus. Jadi minggu depan nanti adalah minggu terakhir masa tobat atau masa Paskah. Hari ini Tuhan Yesus mau menyampaikan ke anak-anak bahwa anak-anak harus tetap mengikuti Tuhan Yesus. Ya, kalau misalnya anak-anak pergi ke sekolah, dituntun atau dibawa sama papa dan mama, coba kalau anak-anak bayangkan anak-anak tidak memegang atau ikut bersama papa dan mama, pasti anak-anak entah kemana, entah pergi ke tempat lain. Kalau misalnya anak-anak tidak bersama-sama papa dan mama, begitu juga pada hari ini. Kalau anak-anak tidak mengikuti Tuhan Yesus, anak-anak tidak patuh, tidak nurut sama Tuhan Yesus, ya, jadi anak-anak tidak harus patuh sama papa dan mama, harus patuh dan juga taat kepada Tuhan Yesus. Nanti kalau misalnya anak-anak tidak ikut berjalan bersama papa dan mama, anak-anak pasti caranya berbeda bersama papa dan mama. Begitu juga kalau misalnya tuh anak-anak, ya, Tuhan Yesus pasti kehilangan anak-anak. Maka satu pesan Tuhan Yesus untuk anak-anak pada hari ini ialah yang pertama,
ya, anak-anak udah minta anak-anak meninggalkan dengan baik supaya nanti kalau ditanya sama ibu guru atau dosen, anak-anak bisa menjawabnya. Ya, anak-anak diminta untuk bersikap dengan baik, mendengarkan pesan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh dosen, supaya nanti kalau ditanya sama ibu guru atau dosen, anak-anak bisa menjawabnya. Ya. Satu pesan dari Tuhan Yesus untuk anak-anak hari ini ialah yang pertama adalah berkorban. Ya, kalau misalnya Bunda dan Frater berkorban itu adalah berkorban yang sangat berat sekali. Kalau misalnya anak-anak masih sekolah, masih TK3, anak-anak tidak perlu mengikuti seperti murid mereka, tidak seperti Frater, tidak seperti ibu guru yang berkorban dengan hal-hal yang sangat berat sekali. Ya, kalau misalnya anak-anak berkorban yang melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sangat berat, pasti anak-anak akan cepat lelah. Maka contoh sederhana atau contoh kecil anak-anak harus berkorban demi orang lain atau diri sendiri. Yang pertama misalnya jangan malas, ya, rajin berdoa, rajin belajar, patuh sama bapak dan untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri. Kalau anak-anak siap berkorban, meninggalkan sikap yang baik, berdosa, tidak patuh dengan bapak dan mama, ibu guru, malas belajar, malas mandi, malas makan sayur, malas makan coklat misalnya, yang anak-anak tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Maka itu pesan yang pertama itu, anak-anak harus belajar berkorban untuk orang lain dan juga diri sendiri. Nah, anak-anak tadi ketika modern datang tidak seperti biasanya, ya. Kalau minggu-minggu lalu ketika modern datang, TK3 tempatnya bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Tapi tadi kita melihat ada sesuatu yang sangat berbeda sekali. Ya, kalau biasanya kita datang disapa dengan anak-anak, dengan ibu guru dan juga tempatnya yang bersih. Tapi tadi ketika kita datang ada sesuatu yang berbeda di depan kelas anak-anak. Ya, kita melihat ada begitu banyak sampah. Ya, tadi ketika kemudian datang, kita melihat satu pemandangan yang tidak seperti biasanya, yaitu di depan kelas anak-anak, ya, dari depan sampai dengan di sini nanti sampai di depan kelas dia ada sambutan. Kemudian lihat begitu banyak sampah, ya, begitu banyak sampah. Maka kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, ya. Kita mau memberikan satu gerakan atau satu tindakan yang nyata pada anak-anak. Kita memberi nama adalah bisa, ya. Kita memberi nama gerakan atau perbuatan yang nyata yang harus anak-anak buat adalah namanya Lisa. Apa Lisa? Siapa yang di sini? Siapa yang di sini ada namanya Lisa? Tidak ada. Ya, Lisa. Oke, baik. Lisa tadi apa artinya? Jawabnya sedikit yang dalam kemudian tidak mendengar. Yang apa artinya Lisa? Nah, karena tadi bukan datang lihat begitu banyak sampah di depan kelas anak-anak.
Maka itu adalah salah satu tindakan nyata anak-anak harus bertobat. Harus apa? Harus bertobat. Kalau misalnya di masa ini, di masa tobat, masa prapaskah, ya namanya juga masa tobat. Kalau namanya juga masa tobat, kalau anak-anak tidak mau bertobat, ya anak-anak tidak akan tumbuh dalam iman. Ya, anak-anak tidak tumbuh menjadi anak Tuhan Yesus yang pintar. Kalau hanya masanya saja dinamakan masa tobat, kalau anak-anak tidak mau bertobat, maka semua yang anak-anak buat selama ini tidak ada nilainya sama sekali. Kalau anak-anak tidak mau bertobat sesuai dengan masa saat ini. Dan apakah bertobat harus di masa ini? Apakah bertobat harus di masa seperti ini? Tidak hanya di masa tobat saat ini atau masa prapaskah, tapi setiap hari sampai dengan Paskah maupun Natal, anak-anak harus bertobat. Ya, nanti ada gerakan lisan, lihat, sampah dan ambil. Maka itu adalah salah satu tindakan nyata anak-anak harus bertobat. Bertobat misalnya kalau ke sekolah, anak-anak harus membawa barang bawaan, misalnya jangan membawa bahan-bahan plastik. Ya, anak-anak harus mengurangi bahan-bahan yang dibungkus makanan oleh papa atau mama. Ketika dibungkus oleh plastik harus dikurangi supaya tidak begitu banyak sampah plastik. Kemudian kalau misalnya nanti anak-anak yang juga kemudian melakukan lisan, ya kita harus memisahkan ada 2 jenis sampah. Ada 3 jenis sampah. Kuning, ya ada kuning, hijau dan merah. Kuning, ya baik anak-anak yang warna kuning plastik, merah kertas dan hijau daun. Ya, tapi anak-anak ketika memilih sampah, ya sampah kering atau sampah yang basah harus anak-anak pisahkan. Ya, coba kalau misalnya anak-anak menggabungkan atau mencampuri sampah kering dan sampah basah, maka akan menimbulkan bau yang tak sedap. Ya, maka nanti kalau anak-anak mengumpulkan sampah, memilah sampah, anak-anak harus melihat, oh ini sampah yang kering atau yang ini sampah yang basah, supaya nanti ketika sudah dikumpulkan dipisahkan sampai tidak berbau. Sampah basah di tempat yang warnanya hijau. Kemudian kalau sampah yang kering, di warna yang kuning, yang plastik, yang plastik. Yang merah adalah kertas. Oke. Anak-anak harus bertobat atau misalnya mengumpulkan sampah, membersihkan tempat-tempat yang kotor harus dilakukan terus-menerus. Sama seperti yang bilang tadi, anak-anak harus bertobat tidak hanya di masa saat ini, tapi setiap harinya, supaya kalau misalnya anak-anak bertobat setiap hari, anak-anak bisa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih yang baik. Ya. Jadi pesan Indonesia adalah yang pertama, pesan Indonesia yang pertama adalah mau anak-anak. Apa pesan Malaysia yang pertama?
anak-anak sudah mengingatkan dengan baik, ya. Kalau anak-anak misalnya mengingatkan dengan baik, nanti kalau kita bersama bukan atau sama ibu anak-anak bisa menjawabnya. Jadi pesan pertama dari Tuhan Yesus adalah pengorbanan. Apa? Pengorbanan, ya. Jadi anak-anak bila yang pada pagi hari ini sudah selesai, ya. Tadi minggu depan adalah minggu terakhir kita berada di masa tobat atau masa prapaskah. Kemudian kita anak-anak bersikap baik, bertobat dan hanya satu saja, tapi setiap harinya. Begitu anak-anak. Terima kasih sebelum pagi atau selesai kita akan bersama-sama melihat sebuah tayangan atau sebuah video bersama.